menghilangkan sihir. Di antara ada beberapa cara yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah ar-ruqa wa ta'awidh. Jadi cara yang pertama untuk menghilangkan sihir yaitu dengan cara ruqyah. Kemudian yang kedua, sebelumnya bahwa ruqyah itu ada 3 syarat sehingga ruqyah itu dikatakan ruqyah syar'iyyah dari segi lafaznya. Yang pertama syaratnya adalah alla yakuna fiha syirkun wala ma'siyah. Tidak mengandung kesyirikan dan maksiat. Kemudian yang kedua, berbahasa Arab atau ucapan yang dapat dipahami maknanya. Jadi kalau hanya komat kamit saja, jadi disengi dia itu disengi betuan ini dia itu disengi, ini bukan ruqyah syar'iyyah. Kemudian yang ketiga, alla ya'taqida kaunaha, itu yang memberikan atau yang menyembuhkan. Bukan ruqyah itu menyembuh. Tetap mempesantri loh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, istikhrajus sihri wa ibtaluhu, mengeluarkan sihir. Maksudnya mengeluarkan di sini ketika kita mengetahui, maka kita menghancurkan media sihir tersebut. Itu di antara cara untuk menghilangkan sihir, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kodikan obat-obatan yang dibolehkan. Misalnya hadisnya Rasulullah SAW, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa, siapa yang di pagi hari memakan 7 butir kurma ajwa atau kurma Madinah. Sini ada pembahasan khusus mengenai lafaz hadisnya. Ya, ada mengatakan harus kurma ajwa, mengatakan yang penting kurma Madinah. Ya, maka lam yadurruhu sammun wala sihrun dzalikal yawma ila al-laili. Maka pada hari itu dia tidak akan ditimpa oleh racun ataupun sihir. Karena yang diucapkan oleh Nabi SAW di kitabnya Wahab Ibnu Munabbih, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari syarahnya Sahih Bukhari, bahwa Ibnu Battal menyebutkan bahwa didapati pada kitab-kitab Wahab Ibnu Munabbih, ia menyebutkan penggunaan 7 lembar daun bidara, kemudian dihaluskan dengan batu, ditumbuk, lalu kemudian disiram air dan dibacakan ayat kursi serta wal qawaqib. Qawaqil itu qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Summa yahsu minhu salasa hasayat, lalu kemudian dia minum atau goy, 3 tegukan nappan cemmi. Fa innahu yudhibu anhu kulla ma bihi wa huwa jayyidun lirrajuli idza hubisa an ahlihi. Maka dengan izin ini tajribah, menggabungkan antara ruqyah dengan obat-obatan yang dibolehkan, tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian at-tadawi bil hijamati wal jirahah, yang keempat itu dengan berhijamah, berbekal.
Itu 4 cara yang disebutkan oleh Syekh. Jadi ruqyah, menemukan media sihirnya lalu dihancurkan. Kemudian yang ketiga adalah dengan obat-obatan, ya, atau daun, ya, atau obat-obatan secara umum yang dibolehkan, lalu kemudian berbekam. Kemudian kita masuk ke pasal yang ke-8, ini sifatul mu'alijin, kriteria. Jadi tidak semua orang itu kemudian bisa atau pantas baginya untuk melakukan ruqyah. Terlebih dahulu dia harus saleh. Dia harus memiliki akidah seperti akidah salafus saleh. Ini akidah pondasi. Kalau dia nama gelo, dia nanti bisa tertipu dengan dirinya. Sebisa nasani alena pasawi. Jadi mengeluh akidahnya, akidahnya, tauhidnya. Kemudian yang kedua, bagus akidah. Yang kedua adalah melaksanakan akidah tersebut. Terlihat dari perkataan dan perbuatannya. Kemudian yang ketiga, nayakini bima kala yewe kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala itu, ya, kalau dibacakan kepada orang yang sakit, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu bisa memberikan pengaruh kepada orang-orang yang terkena penyakit sihir dan sebagainya. Yaitu ni alina. Akan tetapi melalui ayat-ayat atau doa-doa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, jin, keadaan jin dan syaitan, supaya dia gampang tertipu. Kemudian yang kelima, dia harus tahu tentang gerbang atau pintu-pintu syaitan. Nanti kita bahas apa madakhil syaitan, bagaimana syaitan itu bisa merasuki manusia. Kemudian yang keenam, istahabbu lil mu'aliji an yakuna mutazawwijan. Dianjurkan bagi peruqyah ini sudah menikah. Ya, mungkin karena fitnah. Kemudian yang ketujuh, menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa berzikir dengan zikir-zikir yang sahih dan mengetahui benteng perlindungan dari syaitan. Jadi dia banyak mengetahui tentang zikir dan doa-doa yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-10, ayyukhlisan niyyata fil mu'alajah, yaitu memperbaiki niat setiap kali dalam proses pengobatan ruqyah. Nah, ini beberapa poin yang disebutkan oleh Syekh. Kemudian cara yang pertama, tahiyatul jawi sahih fataqum ikhraj as-suwari min al-bait alladhi tu'aliju fihi hatta yatasanna lil malaikati an tadkhula. Yang pertama yaitu memperbaiki kondisi rumah atau tempat, dijauhkan dari segala hal-hal yang menyebabkan malaikat itu tidak dapat masuk, membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya gambar-gambar, ya, kota demanir gambar. Jadi langsung meruqyah. Perhatikan dulu kondisi rumahnya yang orang meruqyah pada tapan dulu ini. Ya, yang patung-patung apa disingkirkan dulu. Lagi yang ke bocok-bocok. Ya, syariah memperhatikan itu. Ya.
atau orang-orang yang bertentangan dengan syariat. Kebencong apa pasti dulu. Ini cocok marukia kingkong. Ya. Ada orang-orang yang memang diketahui melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, atau kan kekeluargaan atau niste-niste sandro sebagai picawi di pasuana ya. Jadi benda atau orang-orang yang senantiasa melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Tony yang apa namanya? Petole ya, itu dikeluarkan. Bertentangan dengan ruqyah syar'iyyah. Kemudian yang kedua, ikhraju ma'al marid min hijabin aw tamimatin wa harquha. Jadi diapresiasi orang yang mau diruqyah ini, kadang keaman dah pakai, kadang cincin itu, gelang itu, gino kagak pakai, kadang taro-taro, tanggalkan semua. Ditanya memang, itu kagak pakai, itu kagak dia seng pas sapo dan sebagainya. Supaya rumah tu nondronya malu selisu. Kemudian yang ketiga, khuluwul makani min gina'in aw mizmar. Jadi tempatnya itu kondusif, terbebas dari agak gitar atau apa di situ, seruling dan sebagainya, itu tidak ada. Ya. Kemudian yang keempat, khuluwul makani min mukhalafatin syar'iyyatin. Ya. Membersihkan tempat tersebut dari segala hal penyimpangan syariat. Ya, ini tadi. Di antaranya adalah laki-laki yang memakai emas misalnya, atau ada perempuan yang tidak berhijab syar'i. Itu sebaiknya di apa namanya? Tidak ada di situ. Kemudian yang kelima, i'ta'ul maridi wa ahlihi darsan fil aqidati bimuqtadahu, ya, tanzi'u ta'alluqa qulubihim bighairi Allah. Jadi memberikan semacam apa? Pembekalan akidah agar kemudian itu menjadi ilmu yang kemudian digunakan nanti untuk melawan gangguan-gangguan tersebut. Misalnya menggantungkan urusannya hanya kepada Allah, sabar, menerima ini sebagai takdir. Jadi ada semacam pelajaran akidah sebelum dimulai meruqyah. Kemudian yang ketujuh adalah tashkhisul halah. Observasi. Bahas itu saya akan masuk pada pembahasan ini. Kita terlebih dahulu mengetahui jenis-jenis gangguan non medis. Yang pertama yaitu kerasukan. Kerasukan ini beberapa tandanya, diantaranya adalah perubahan suara atau cara berbicara yang tidak normal, tidak seperti biasa. Ya, kemudian ada tindakan agresif atau perilaku yang tidak terkendali. Kemudian tidak sadar atau hilangnya kontrol. Tapi di sini ya
seorang peruqyah itu harus bisa membaca bahwa ada orang itu kerasukan tapi ya tengah-tengah, liul-liul, ya, sehingga kemudian kalau nanti setelah sadar ditanya, dia mengetahui apa yang terjadi. Mister, ya saya makan bau, saya tadi tahu semua itu, tapi diulik kendalikan oleh. Kemudian ada sakit pada anggota tubuh tanpa sebab medis. Ya, misalnya yang biasa kebanyakan yang orang gangguan itu sakit di kepala, ya punggung, jadi kan kita dari angkat tak semubedi, ya semubedi uluku, punggung, dada, ya, atau bagian-bagian tertentu yang tidak sembuh meskipun sudah berobat. Kemudian tubuh terasa berat dan lemas tanpa sebab jelas. Mata dan sedih dan dini, terutama ketika ingin melaksanakan ibadah atau merengkalinya. Kemudian yang kedelapan, selanjutnya rasa panas atau nyeri di tempat tertentu. Mapalas di ngaroba-roba ya, atau bagian badan tertentu. Atau nyeri. Maka biasanya seperti ini kemungkinannya penyembuhan jin yang ingin mengganggu di bagian tubuh tertentu. Kemudian yang ketiga, ketakutan atau cemas berlebih. Biasa ini orang kadang juga menyangka bahwa ini penyakit medis, gampang cemas dan sebagainya. Padahal kebanyakannya itu adalah gangguan non medis. Tandanya biasanya ada rasa takut tanpa sebab. Ya, dia magagai napa mitau sedih. Kemudian perasaan gelisah, panik atau cemas terus-menerus. Kemudian merasa diawasi atau diikuti oleh sesuatu yang tidak terlihat. Permasalahan sedih perhatikan. Ya, padahal tidak ada. Nah, ini nanti pengetahuan ini penting untuk gangguan itu. Gangguan itu belum tentu dia kemasukan ya. Apa gangguan? Jadi kemungkinan penyebabnya itu adalah membuat mentalnya lemah, merusak mental. Ini nanti di matu jangan gitu kalau terus menerus seperti itu. Karena diganggu dari segi mentalnya. Ya, biasanya yang seperti ini orang yang gangguan mental, maka perilaku yang tidak rasional atau kehilangan kesadaran. Ya, ada dia kah kalau kita pangkukan gau-gau. Itu kalau terus seperti itu. Ya, atau angkat tahu biasa tuh si Mabu di Cawang suka membuat orang tertawa dengan mungkin dia menirukan sesuatu yang tidak rasional, ya, suara hewan atau dia menirukan hewan-hewan tertentu atau sesuatu yang membuat orang bisa tertawa. Napa dongo-dongo ya lena, bisa jadi itu dari gangguan jin. Yang kalau dia suka seperti itu, jadi aku ditanya keluarga atau anak yang suka begitu. Napuji Pak dicawa tapi dengan cara-cara yang seperti itu, tamparan. Itu bisa awal dari gangguan jin. Biasa untuk apakah dia muni lancing, ya, muni asu atau aga, ini ditegur atau diperbaiki. Kemudian yang biasanya yang kena sihir atau gangguan mental, apakah sihir atau inisiatif jinnya, orangnya biasanya sulit membedakan yang mana realitas, yang mana imajinasi. Ya, dia tidak tahu membedakan. Nah, sekolah itu sedih padahal dia
atau kayak tinggi ko dentro ko lepinya, itu sudah gangguan mental. Berbicara atau bertindak aneh, ya tadi. Jadi ada memang mukadimah yang harus kita perhatikan, misalnya keluarga itu diperbaiki memang, ditangani cepat. Karena kemungkinan itu jin sedang ingin menguasai pikirannya ke dalam mimpi buruk atau susah tidur. Misalnya sering bermimpi kita jatuh dari satu tempat, ya. Kemudian suka terbangun di tengah malam dalam perasaan takut, mitaunya sedih, ya. Biasa seperti itu. Perhatikan keluarga, anak-anak tak biasa itu begitu, ya. Nah kesana na buku walida selimu atau lipa, mitaunya sedih, itu awal dari gangguan. Apakah dia sudah gangguan atau awal dari gangguan? Kemudian susah tidur padahal dalam kondisi dia capek, lelah, dia boleh tidur. Kalau kita rasa seperti itu berarti kita gangguan. Ya, karena normalnya orang itu ya koi, ya, maka dia akan istirahat tidur. Apalagi dia kena tidur 5 jam, tapi di malam hari tidak bisa tidur meskipun dalam kondisi lelah, maka ini dikategorikan sebagai bentuk gangguan. Ya, jadi kemungkinan penyebabnya itu gangguan jin yang mengganggu ketenangannya. Dia selesai, tapi dia masuk di mental. Kemudian diantaranya, jadi diantara jenis-jenis gangguan tersebut adalah yang ke-6, hilangnya nafsu makan atau kelemahan fisik. Dengan nafsu makan, apa melemah fisik ini dalam dunia ruqyah ini masuk di dalam ya salah satu gangguan, bentuk gangguan. Tidak ada selera makan, si cakwai atau mual ketika setiap dia makan sesuatu. Atau dia merasa lemah padahal tidak ada penyakit fisik, sebagai tanda bahwa ya ada gangguan. Jadi ini diantara penyebabnya itu sihir untuk melemahkan fisik atau jin yang mencoba membuat tubuhnya itu pengaruhi sehingga menjadi lemah. Apakah dengan bisikan-bisikan, ya, dan sebagainya. Kemudian ada gangguan hubungan seperti pertengkaran suami istri. Misalnya perasaan benci tiba-tiba terhadap pasangan, pertengkaran yang tidak wajar hanya sebab becu nih, ya perkara yang mudah, agak senang, nangka garis. Kemudian ada perasaan ingin jauh dari pasangan, mengeluh sedih aku diseliu boleh, seperti itu. Ya, istri juga begitu, mengeluh sedih aku masuk boleh, tidak tenang di rumahnya. Ya, mengeluh ya kok semakin jarang ketemu sama dalam hubungan. Maka biasanya yang kena ini kalau sihir maka disebut dengan sihir tafriq, untuk memisahkan. Itu awal. Ya kalau mengeluh disedih dia disuruh untuk bini tak atau pasangan tak, itu bisa jadi awal dari sihir tafriq. Kalau sihir. Kalau gangguan berarti jin menyukai salah satu, apakah istrinya atau suami. Ya. Bisa masuk dalam di aku bineta mencerita maka dia ketulu-tulu begini sehingga dia mimpi junub digauli oleh seseorang di dalam mimpinya, itu awal untuk menjalin hubungan. Ya kok misalnya agak senang, manu na sedih, na puji na sedih, ya berarti dia membuka hubungan tersebut. Tulingkannya mah tujingnya, bawanya dalam mimpi, kemudian itu nanti akan terbawa di dunia nyata. Seperti kasus yang pernah saya sebutkan bahwa ada suami mengeluhkan istrinya bahwa di dalam seminggu itu ada 2 hari, 1 atau 2 hari itu tidak mau diganggu
sendiri di dalam kamar. Ternyata apa yang terjadi ketika di malam-malam tertentu tersebut itu ternyata tetap yang dia lihat itu suaminya yang datang untuk menggaulinya. Padahal nasalah kena yang kau di sendiri kamar, dia cakap mata. Jadi dia lihat suaminya dalam wujud yang lain, dia lihat jin itu wujud seperti suaminya. Ya, kadang kan begitu. Ya, seseorang bermimpi, misalnya istri atau suami, tuli loin diseruntuk seperti apa yang dia mimpikan itu. Kedelosi asal di mimpi. Ketika dia mengharapkan seperti itu, maka itu awal menjalin hubungan dengan jin. Mulailah dia membenci pasangannya. Dia memang kalau sedini sudah tidak berhasrat sama pasangannya. Ya. Kemudian biasa gangguan pada anak-anak. Gejalanya misalnya anak sering menangis tanpa sebab, terutama di malam hari. Terima gini naik. Kemudian perilaku aneh, ya, seperti melihat sesuatu. Ya. Kebiasaan anak macam ke aneh seperti dia gangguan. Ya. Diruqyah. Sulit tidur. Dan lemah tidur. Ya. Padahal anak-anak itu harusnya dia mudah tidur, macules atau lari ini harusnya dia mudah tidur. Padegan pikir. Tapi dia susah tidur, berarti itu tanda bahwa dia itu gangguan. Atau dia tidur tapi si sakit ya. Mau sakit terisi. Itu bisa jadi awal dari gangguan. Kemudian selanjutnya kehilangan fokus atau semangat hidup. Itu juga masuk kategorikan dalam bentuk gangguan. Kesulitan untuk konsentrasi dalam bekerja atau belajar. Jadi nulis di konsentrasi. Kemudian kehilangan semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Itu masuk, bisa jadi mukaddimah gangguan. Jadi serangannya itu kalau jin ingin merusak mental seseorang. Kalau sihir berarti itu untuk menutup potensi seseorang. Jadi ada orang itu bagus potensinya dalam kerja ini, tapi tiba-tiba dia tidak bisa konsentrasi kerja, ya. Atau belajar, bisa jadi dia kena sihir. Atau ada hasad, iri. Karena jangan kira bahwa kena itu bina aja deh. Terkadang ain idi atau pekenal lihat atau orang lain memuji, aduh capaian. Akhirnya kemudian susah untuk belajar, susah untuk konsentrasi, ya. Atau hasad. Makanya Allah mengatakan wa min syarri hasidin idza hasad. Hati-hati dengan orang yang hasad ketika dia hasad. Karena kapan dia hasad, sudah sasarannya ke kita. Apalagi kalau kita ini dia diseng digapal lawa-lawa dan zikir-zikir tidak diamalkan zikir pagi petang. Jadi bukan semata-mata orang itu sengaja kalau kita kenai, tapi dengan hal-hal yang seperti tadi, orang hasad sama kita. Nya itu makuk koy megalanda gangguan pada politik maka dia kepekan-kenai, dia agak pekan-kenai. Dia suka pamer di media sosial. Cede-cede na foto na upload. Cede na foto na. Banyak orang hasad iri sama dia, sedangkan dia tidak mengamalkan zikir-zikirnya. Siko hasad, siko tamat. Kemudian diantaranya munculnya rasa panas atau gatal tanpa sebab. Ya. Itu aku cakup, anak mengatakan sedih. Ada panas di bagian badan tertentu. Jadi biasa serangannya itu ke fisik atau sihrul marad yang kena. Nah, sekarang kita mengenal jenis-jenis sihir berdasarkan reaksi saat sebelum, sementara, dan setelah diruqyah. Reaksi sebelum diruqyah.
Jadi sebelum diruqyah biasanya kita observasi dulu, tanya-tanya. Apa yang ditanya dari segi fisik. Saya kita tanya, ya, maga terseding, mata anak tersedih laleta, rasa berat di tubuh tertentu, cuma pada di ulut tak, mata anak seding, ya, apa, punggung atau daerah-daerah tertentu, ditanya, ikutannya dulu, ya, agak kita peneding selama ini. Ya, kemudian kira-kira kita peneding saya rasa tidak wajar, bukan penyakit medis, ya, ditanya. Dia tahu sendiri ada kecurigaan di dalam dirinya. Maka dia kena kak fokus mana kenapa kak? Tidak ada riwayat saya begini atau keluarga. Kemudian mimpi buruk secara terus menerus, seperti dikejar binatang buas, jatuh dari ketinggian, atau bertemu dengan makhluk yang menyeramkan. Oh, maka oh ini orang sudah ada apa namanya tanda bahwa dia gangguan. Kemudian dari segi mentalnya, perasaan takut tanpa sebab, cemas berlebihan atau panik, gampang panikan. Maka ini termasuk ciri bahwa dia itu gangguan. Kemudian kehilangan semangat hidup, sedih depan, tidak ada semangat hidup, tidak ada gairah hidup. Ya, kemudian sering merasa putus asa. Ya, atau terkadang yang parah itu sampai ada niat untuk mengakhiri hidupnya, bunuh diri, merasa tidak berharga. Ya. Itu kan yang membisik-bisikkan itu adalah syaitan, yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian rasa ingin menjauh dari ibadah, malas beribadah, malas baca Al-Quran, ya. Kemudian mempelan sedih kalau dia datang di tempat-tempat ibadah, ke masjid misalnya, dia tenang perasaannya. Apalagi aku di metuna sempatnya, ya. Jadi kita tanya itu, kada semua menggelung sempatnya tak? Kalau di metuna sempatnya kan? Itu observasi sebelum kita meruqyah. Jadi ditanya-tanya. Ya, pemicu-pemicunya apa? Agak disedih maka lalai. Jadi sedih tenang menurut dimulai. Di situ kita membahas ini sihir marat, sihir tafriq yang menyebabkan dia sakit. Nanti kita lihat reaksi sementara di ruqyah. Jadi ketika di ruqyah dibacakan ayat-ayat doa-doa dari Nabi SAW, maka biasanya akan memberikan reaksi. Ini tidak ada dalilnya, cuma karena sering berinteraksi, melihat gejala-gejala itu, ya, maka kemudian pada biasanya, ya, dengan reaksi yang seperti ini menunjukkan bahwa ini adalah sihir seperti ini yang kena. Yang pertama yaitu sihir mahabbah. Ya, apa namanya ini? Pelet, ya. Pengasihan. Kepuji. Ya. Apa bertepuk sebelah tangan misalnya. Dia suka sama orang tertentu. Lalu kemudian dia melakukan sihir. Reaksinya ketika diruqyah, ketika pasien biasanya merasa panas di tubuh, kepala sedih. Ya itu diruqyah gua, panas. Khususnya di dada atau di wajah. Ya situ yang diruqyah pelan, asam perubahan. Perhatikan reaksinya. Nah biasanya seperti itu biasanya. Itu karena sihir mahabbah. Atau biasa tandanya yaitu muncul rasa benci mendalam terhadap seseorang yang sebelumnya dicintai. Ya, kan biasanya si A suka si B, si
si B ternyata sudah ada yang dia suka dengan si C. Ya. Maka kemudian ketika diruqyah tiba-tiba dia berteriak, nah cicil ada si C. Ya. Orang yang tidak tahu langsung dia mengatakan, oh berarti si C yang kasih kena-kena. Padahal tidak. Ya kan begitu. Mata puasa nih. Kedua berarti aneh kena-kena. Padahal justru dia dipengaruhi untuk membenci orang yang dia cintai. Ya, misalnya di ruqyah apa na tepu laken oke ya anu kan laken mau tepu kena-kena ini. Bukan. Kalau sihir mahabbah berarti ini perempuan istrinya ada yang sukai. Yang kemudian membuat rasa benci kepada suaminya. Nah, berhati-hati di dalam memutuskan mengambil sebuah keputusan ketika meruqyah. Jadi semata-mata biasanya reaksinya ini adalah merasa benci kepada pasangan. Tiba-tiba teriak, menangis histeris. Ya, teriak ngawu wajuna. Ya, itu biasanya sihir tafriq. Kemudian tanda-tandanya yaitu biasa kalau di ruqyah itu tubuhnya bergetar. Biasa kalau mau ruqyah apa? Bergetar begini. Biasa tuh. Si nasa kegetengi. Jangan ketenika. Itu dia sedang ditarik. Itu biasa begitu. Ya begitu. Ya. Atau dia teriak, jamu ala kak. Itu berarti dia sedang biasanya ini kena sihir tafriq. Baca tabau. Ya, karena ayat itu sangat kuat berkenaan dengan hal ini. Kemudian ada sihir yang berkaitan dengan rezeki, ingin menghalangi atau menutup rezekinya orang. Biasanya iri. Biasanya ingin panas atau merasa tertusuk di bagian tertentu. Biasanya juga itu sesak nafas. Ya, sesak nafas. Atau kalau dia muntah, itu muntahnya bukan muntah ini, tapi dia hanya berlendir. Atau cairan yang aneh yang keluar, biasanya warna-warna itu, atau darah. Mincuy, ada darah. Biasanya ini bukan. Itu sihirul marad. Maaf. Yang tadi menutup rezeki itu pasien merasa mual. Itu sihir marad. Jadi penutup rezeki ini ketika diruqyah pasien itu merasa mual. Ya. Sila lo sendiri talu atau kepalanya itu berat. Ya, biasa itu nak ketening uluna. Kayak mau pecah kepalanya. Ya biasanya ini ada orang iri, dengki dengan usaha yang sedang dia jalan, dibacakan ruqyah. Dan boleh fokus, maka dengarkan ya, baik-baik, simak baik-baik, fokus. Dan boleh. Kemudian sihirul marad. Sihir marad ini adalah yaitu ada bagian sakit di badan atau merasa ditusuk pada bagian tertentu atau panas. Biasanya yang kena ini adalah sihir marad. Memang untuk membuat dia sakit. Ya, yang itu diantara tandanya sesak nafas, lalu kemudian muntah yang keluar lendir atau ya cairan-cairan biasa meriidi, ya, ada juga hijau, ada juga yang darah. Kemudian ada sihir menghambat pernikahan. Biasanya ini kalau diruqyah reaksinya itu menangis tanpa sebab, ya, nampak teri atau merasa kesal ketika dibacakan ayat tertentu seperti ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan. Min ayatihi an khalaqalakum ya min anfusikum azwajan litaskun, ayat-ayat tentang pernikahan. Fankihu ma taba lakum. Jadi kalau kita tahu ini sihir
yang kena ini begini, bacakan tentang ayat-ayat pernikahan. Dan wa khalaqnakum azwaja. Jengkel dengar-dengar yang berkaitan dengan itu. Semakin jengkel kita ulang-ulangi ayat-ayat yang dia merasa jengkel. Ya, biasanya secara tidak sadar dia langsung hentikan, pisah. Ya, kalau kita bacakan ayat-ayat. Di antara tandanya orang yang seperti ini yaitu ada perasaan takut berlebihan terhadap, jadi sudah melebihi fitrah. Itu ketika diruqyah, beberapa jenis-jenis sihir ini ketika diruqyah. Kemudian reaksi setelah diruqyah. Setelah diruqyah itu kita, apakah sihirnya itu melemah, ya, atau masih ada, atau semakin kuat. Setelah diruqyah, misalnya kita 3 kali sudah baca 3 kali ruqyah, maka perasaannya biasanya merasa lega, ringan, malas sina sedih papinadina. Ya, ini tanda bahwa sihirnya itu melemah, bukan hilang ya. Kalau tadi belum tentu, tapi bisa jadi itu hanya baru melemah. Kemudian tidurnya sudah nyenyak, tidak mimpi buruk lagi. Tapi bukan berarti hilang. Boleh jadi itu baru melemah. Ya. Kemudian sudah bisa khusyuk melaksanakan ibadah. Jadi ini ditanya orang yang sudah diruqyah, maka agak itu sedih, bapak dita, ya, agak disempajat tak. Kemudian ya ditona di ketulu-tulu. Nah, kalau ini sudah tidak, berarti alhamdulillah itu setidaknya itu sudah melemah. Kalau tidak hilang sekaligus itu berarti sudah melemah. Kemudian apa tanda bahwa sihir itu masih ada? Rasa sakit kembali muncul beberapa saat setelah diruqyah. Ya rasa ngesum belum sedih, tapi 2 hari 3 hari setelah itu semana sedih sih boleh. Itu berarti masih ada. Masih ada. Ya. Kemudian dia masih mimpi walaupun sudah tidak seperti mimpi-mimpi sebelumnya, tapi misalnya ya rujingnya mau bela nita, ya, tapi masih ada, masih bertemu misalnya dengan Udena dilendungi tapi si runtuh mobil, ya, itu berarti masih ada. Ya, kemudian masih berat melaksanakan ibadah, sejirus sempajangi, berarti jinnya itu masih ada. Kemudian sihir yang bereaksi lebih kuat, jika sihir itu bereaksi lebih kuat. Di antara tandanya itu pasien itu mengalami muntah hebat. Ya, taluluh. Itu biasanya kalau kita ruqyah, dia muntahnya sangat kuat. Itu boleh jadi yang mengerjakan sihir ini sedang menambah. Ya. Atau keluar cairan aneh. Atau dia bereaksi secara tidak wajar, majallo. Berarti apakah baru sih? Itu biasanya seperti itu. Jangan berhenti begini, lanjutkan. Ya. Maka setelah itu nanti ditanya maka dia juga Malaysia ya, ruqyah atau sanrona. Ya. Tapi setelah itu pasti dia akan merasa lelah. Yang kemudian kalau kita teruskan setelah muntah dan ini dia akan merasa lebih enak kalau diteruskan. Tapi ya
Baik, kemudian hal-hal yang dapat menyebabkan gangguan jin dan setan itu diantaranya adalah sihir, ya. Kemudian yang kedua adalah ain, kena ain. Kata Nabi SAW, al-ainu haqqun, ain itu benar. Biasa dia nama tuh macam yang gue tahu sendiri kali. Atau misalnya anak-anak yang biasa pada halus kulitnya, belum buli anak. Akhirnya kemudian kena penyakit kulit atau alergi, mungkin kan berarti mengenasan di sinasan yang alergi, padahal ain, kena ain dari kecil. Ya. Al-ainu haqqun, ain itu benar. Jadi seorang yang melihat sesuatu yang ya membuat dia takjub, tapi dia nak beli seluruh pengelola Ta'ala. Ini kita tidak bisa cegah mulutnya orang, tapi hendaknya kita ini dengan keluarga kita, yaitu membaca doa-doa atau zikir-zikir yang bisa menangkal penyakit ain. Ya. Kemudian diantaranya lagi adalah hasad, iri. Tidak apa kena ain, tapi orang hasad, iri. Dan namanya orang hasad ini dia dulu mater. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hati-hati dalam hal seperti ini. Dan dari keburukannya orang yang hasad apabila dia telah hasad. Kemudian yang keempat yaitu gangguan jin. Jadi jin itu inisiatif sendiri mengganggu manusia. Di antaranya biasanya ada jin yang suka dengan laki-laki atau perempuan. Tertarik. Makanya itu kalau lepas pakaian, baca. Pokoknya amalkan sunnah. Istri juga begitu, perempuan. Ya, tidak membaca zikir sebelum tidur. Tidak baca basmalah atau menyebut nama Allah ketika mau makan. Suka berada di tempat-tempat yang kotor, puji. Ya, jemeng. Puji menjemengi. Kondisi rumah yang kotor, nah itu berarti bisa jadi itu akan mengundang gangguan jin. Suka melakukan dosa dan maksiat, itu gangguan juga itu, gangguan jin. Kemudian yang kelima, penyimpangan kesyirikan. Dia tidak digap kena cuma mereka baca-bacaan terima, ya. Suka melakukan amalan-amalan tertentu yang berbau kesyirikan, akhirnya kesurupan, ya, atau banyak jimatnya, dia sendiri yang mendatangkan. Kemudian yang keenam, tempat atau benda yang terkena sihir. Ini terkadang juga dengan izin Allah, ya, terjadi seperti ini. Biasa kadang orang langkahi, kadang orang injak, kadang orang makan dan sebagainya, ya. Ya misalnya masakan ya jenang, itu jenang ini begitu biasa bacaan ya kung cara-cara begitu tuh. Jadi kita yang makan ini yaitu ada bismillah tamat, banyak begitu. Ada memang orang-orang tertentu yang kalau yang mentok mana sudah sebagainya dia dan kena kurang nasi kalau cukup sebagainya. Kemudian penjaji baca-baca ini bahaya, hati-hati. Kalau jangan lupa baca zikir. Jangan lupa bismillah kalau gimana. Terutama kalau kita makan di luar. Ya. Warung atau apa online, kurir dan sebagainya diantar, kita tidak tahu kada ago ina baca itu kemana nasi. Ya. Nah itu kalau saya di sistem kada politik karena begitu. Terlalu banyak makan di luar misalnya. Ya. Makanya kalau ada misalnya teman-teman yang kita percaya ada tempat makannya, ya itu lebih baik disem kedai. Ya, dari segi misalnya apa namanya cara menyembelih hewannya, kan ya kalau orang yang tidak bagus apa nama atau dia menjalankan yang praktek-praktek seperti itu, mulai dari dia sembelih ayamnya itu kementoran apa aja, mana waktu masaknya lagi.
waktu menghidangkan di tempatnya lagi banyak yang ditempel-tempel. Ya. Itu dulu ya tuh tempat tariolo nasab ya kemurun tuh doi aja langsung mite. Biasa orang itu dia gunakan itu media untuk mau pelicin lasa. Minimal bisu, anu letang. Kalau pelicin. Hati-hati apalagi kalau kita ini tidak apa namanya? Tidak ada baca zikir-zikir perlindungan pagi zikir pagi petang dan sebagainya. Ya. Mudah untuk mudah menggampangkan celasa, tetapi tentu itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi berhati-hati dengan hal-hal yang kada jangan ketemu itu anu 4,5 salah biasa tuh itu. Hati-hati yang seperti itu. Tapi kalau kita orangnya yang misalnya akidah kemudian mengamalkan zikir-zikir, doa-doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, justru itu mau dihancurkan hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang ketujuh, lalai dalam berzikir. Tidak banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa jadi kemudian yang menyebabkan kita ini mendapatkan gangguan. Kemudian yang kedelapan itu ada trauma atau tekanan mental. Yang biasanya ngecekengi jin. Ada hal-hal yang tertentu yang biasa menjadi traumanya. Banyak juga mengundang jin, hanya suka dengarkan musik. Biasanya tidak Islam. Atau suka menonton atau membaca konten-konten yang berbau maksiat. Biasanya yang tidak Islami. Suka nonton. Kemudian suka berada di lingkungan yang penuh dengan maksiat, walaupun dia tidak maksiat. Suka nongkrong ya di tempat-tempat di mana dia gangguan. Kemudian penyebab ya fisik atau medis. Biasa medis, penyakit medis melahirkan penyakit non medis. Apalagi ya kumat tuli ini mabura rumah sakit mega nih ya sudah berapa biaya yang keluar. Magu dia pernah soyalah saya lah sagu ya dia sudah tidak ridho terhadap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan. Nah, selain medis juga penyakit non medis, jadi non medis, ya. Nanti dia berobat, tetap dia berobat ternyata non medisnya ini sembuh, tapi tersisa yang ada yang baru itu non medisnya yang menyerupai penyakit medis. Padahal sauninya penyakit medisnya, tapi yang tersisa perasaan itu masih ada. Atau penyakit non medis menjadi penyakit medis. Todega gala sana si nasa mau di ulun mau di boboan selalu mengkonsumsi obat. Padahal dia tidak sakit seperti itu, bukan penyakit medis. Tapi kalau dia minum obat sembuh. Ya, ini juga ya diantaranya gangguan untuk bagaimana kalau orang tidak sakit minum obat. Kena nanti ginjalnya dan sebagainya. Fungsi hati. Sudah masuk. Ya. Yang terpenting bagi kita ya sebelum nanti setelah salat subuh kita langsung masuk di praktek ini. Allah lah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Aku menggelau itu peta maka Allah melindungi kita. Ya. Itu yang tauhid, akidah itu sangat penting. Sebagai benteng yang paling kuat bahwa yang menjadi wali pelindung kita itu adalah Allah. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Allah yang melindungi orang-orang yang saleh. Makanya ketika orang gangguan itu dia sudah harus mengambil keputusan bahwa saya harus jadi orang baik. Mesti taubat. Ya kalau ke dirukyah ini lo tahu apa jawabannya rukyah. Tidak perlu dirukyah begitu. Dia sendiri tidak mau berubah. Ya, masih dengan kebiasaan-kebiasaannya. Jadi kalau ketika orang gangguan seperti itu harus keputusan yang ya harus kuat bahwa saya harus berubah.
Rapi ini betul harus kat telinga. Agar kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindung orang-orang yang saleh. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah salat.